Ombudsman dalam kesempatan ini ingin menyampaikan hasil kerja dari pemeriksaan terhadap laporan dugaan maladministrasi terhadap proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN yang dilaporkan oleh perwakilan pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos di dalam tes TWK. Dalam kesempatan ini nanti saya akan menyampaikan secara umum saja dan secara detail nanti akan disampaikan oleh anggota pimpinan Ombudsman yaitu Bapak Robert N. Dijaweng yang membidangi bidang kepegawaian. Dalam hasil pemeriksaan secara keseluruhan nanti akan kita fokuskan kepada 3 isu utama, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan rangkaian proses pembentukan kebijakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Yang kedua adalah pada proses pelaksanaan proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN, dan yang ketiga adalah pada tahap penetapan hasil asesmen tes wawancara kebangsaan atau TWK. Nah, 3 hal inilah yang oleh Ombudsman ditemukan potensi-potensi maladministrasi, dan secara umum maladministrasi itu dari hasil pemeriksaan kita memang kita temukan. Oleh karena itu, Ombudsman memandang bahwa temuan ataupun hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia ini kita sampaikan kepada Ketua KPK atau Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan yang kedua adalah kepada Kepala BKN, dan yang ketiga adalah surat saran yang kita sampaikan kepada Presiden agar pertemuan maladministrasi yang didapati oleh pemeriksaan Ombudsman ini bisa ditindaklanjuti dan diambil langkah-langkah selanjutnya. Itulah secara umum gambaran dari siaran pers kita pada siang hari ini. Secara detail nanti akan disampaikan hasil pemeriksaan oleh anggota pimpinan Ombudsman Pak Robert N. Dijaweng yang membidangi bidang ini. Demikian. Tentu KPK menghormati hasil pemeriksaan dari Ombudsman terhadap prosedur dan proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN yang telah disampaikan kepada publik hari ini. KPK telah menerima salinan dokumen dimaksud dan tentu segera akan kami pelajari lebih detail dokumen yang memuat saran dan masukan dari ORI dimaksud. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini KPK juga masih menunggu putusan dari baik itu Mahkamah Agung terkait dengan uji materi, terkait dengan Perkom nomor 1 tahun 2021, serta juga gugatan di Mahkamah Konstitusi. Tentu KPK menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di kedua lembaga tersebut, yaitu di Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Konstitusi. Perlu kami sampaikan juga bahwa yang pasti sampai hari ini KPK tidak pernah memberhentikan terhadap 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat
untuk menjadi ASN. Saat ini kami masih fokus kepada proses pendidikan bela negara terhadap 18 pegawai KPK yang rencananya nanti tanggal 22 Juli akan dibuka kegiatan dimaksud. Terkait dari rekomendasi Ombudsman, selanjutnya tentu KPK sebagai lembaga negara yang taat hukum, kami akan menghormati setiap putusan hukum dan KPK akan memberitahukan kepada publik lebih lanjut terkait dengan hal ini.